Posisi talent kita harus tahu dulu nih kualifikasinya harus apa. Misalnya harus good looking, berpenampilan menarik. Nah, kita juga berarti harus menyertakan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada live Instagram Fakultas Ekonomi Bisnis Teknokrat pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febrian Eko Saputra. Di sini saya akan memandu teman-teman di acara SIP, yaitu sharing ide dan pengalaman pada episode keempat yang bertemakan How to Create Your Curriculum CV, atau bagaimana cara membuat CV. Nah, berbicara soal CV ya, sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap mentaati dan menjaga protokol kesehatan. Oke, berbicara soal CV, banyak teman-teman di sini yang pasti yang sudah selesai dalam menempuh pendidikan, dalam melamar kerja pasti membutuhkan CV. Nah, bagaimana sih cara membuat CV yang baik dan benar? Nah, terus apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat CV? Nah, di sini saya kedatangan tamu dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis yang cantik, yaitu Miss Larasati. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Febrian. Bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah sehat. Gimana Febrian, udah makan siang belum makan sore? Alhamdulillah belum. Baru sekali sih. Sekali, belum 2 kali. Terima kasih kepada Miss Laras yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini dan menjadi narasumber pada SIP episode keempat ini. Berbincang-bincang mengenai CV nih, Miss. Apa sih itu CV, Miss? CV, kalau CV itu kan kependekan, panjangnya itu kurikulum vitae atau resume atau bisa juga biodata gitu. Nah, di CV ini biasanya kalau saya sebutnya itu sebagai bahan kita, modal kita untuk jual diri. Jual dirinya nih in a good way ya, di cara yang bagus. Maksudnya first impression kita ke perusahaan itu seperti apa sih gitu. Kita mau menjual diri kita kan. Nih Febrian abis lulus kemarin dari Teknokrat, mau nyari kerja butuh CV gitu. Nah, kita harus tahu nih apa saja yang kita harus tulis, yang kita harus sertakan di dalam CV agar kita sesuai, kita mau jual diri kita ke siapa sih gitu. Itu sih secara singkat. Nah, untuk membuat CV yang banyak kan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa di luar sana yang sudah lulus ini, terus mereka mau apply ke perusahaan. Nah, mereka biasanya tuh membuat CV itu asal-asalan atau tidak mematuhi prosedur-prosedur yang ada gitu. Nah, apa sih bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar? Kalau buat CV itu sebenarnya tergantung kita mau perusahaannya perusahaan apa. Misalnya perusahaan dan pekerjaannya ya. Nah, misalnya dia itu mau ke perusahaan yang misalnya kayak Bank Mandiri di posisi teller. Posisi teller kita harus tahu dulu nih kualifikasinya harus apa. Misalnya harus good looking, berpenampilan menarik. Nah, kita juga berarti harus menyertakan foto gitu. Ada lagi di perusahaan misalnya perusahaan Jepang, perusahaan tertentu yang sebenarnya foto itu ternyata nggak terlalu dibutuhkan gitu, karena mereka harus melihat kualifikasi dari kita gitu. Kita GPA-nya berapa, IPK-nya berapa, terus kita ikut organisasi apa aja, ada TOEFL atau enggaknya. Nah, informasi seperti itu yang harus kita sertakan gitu, informasi yang relevan. Biasanya nih, saya juga waktu lulus S1 masih riwayat pendidikan, educational background-nya itu masih dari, saya sertakan malah dari SD, karena dulu nggak tahu ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Padahal relevan nggak sih? Emang Bank Mandiri mau tahu kita mau kita SMA-nya di mana gitu. Yang penting kan
SMA kalau kita masih S1 masih oke lah ya gitu. Kalau bisa yang relevan, misalnya pendidikan S1 kita misalnya Februari dari manajemen, terus SMA-nya oke lah masih boleh, terus kalau ada pendidikan vokasi-vokasi lain misalnya pernah ikut sertifikasi perpajakan gitu kan, brevet, itu boleh kita sertakan yang relevan, yang sesuai, yang menunjang jualan kita nih, kita jual diri kita ke perusahaan gitu. Yang kira-kira yang lain tuh calon pelamar lainnya tuh punya nggak sih gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Kalau misalnya Febrian ini walaupun anak manajemen tapi passionnya atau yang kebisaannya itu lebih ke misalnya desain, juara lomba desain gitu. Itu boleh kalau kita mau ke yang ditampilkan itu yang desainnya. Kalau memang Febrian maunya melamar ke perusahaan desain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Berarti poinnya harus relevan ya, menyesuaikan dengan perusahaan yang kita tuju. Iya. Terus ada lagi nih, biasanya tuh poin-poin apa saja yang kita tuangkan dalam CV? Mungkin dari latar belakang pendidikan, atau skill yang kita miliki, atau yang mana itu? Kalau Febrian gimana kemarin punya CV? Apa aja sih? Kalau punya saya kemarin itu yang pertama mesti biodata. Iya, biodatanya. Biodatanya kayak latar pendidikan yang sudah saya alami, mulai dari SD, SMP, SMA, terus kuliah. Saya sebutin tuh semua satu persatu. Terus habis itu pengalaman organisasi. Iya. Pengalaman organisasi mungkin tidak banyak ya yang saya miliki, cuma ada beberapa lah untuk menarik minat HRD mungkin kan. Cuman untuk lebih spesifiknya mungkin CV yang saya buat ini terlalu umum mungkin kan, sehingga mungkin HRD tidak terlalu menarik perhatiannya gitu. Mungkin lebih spesifiknya lagi bisa Ibu jelaskan. Biasanya kita CV itu ada biodata tuh singkat sih, nama panjang, nama lengkap kita. Selanjutnya kalau memang dibutuhkan, kita lihat spesifikasi pekerjaan yang kita lamar itu membutuhkan membutuhkan informasi terkait berat badan, tinggi badan. Misalnya kita mau jadi flight attendant, mau jadi pramugara, itu kan butuh, boleh disertakan gitu. Terus alamat email karena dia mau kontak kemana gitu kan, nomor telepon gitu. Sosial media masih dan yang di sini di sosial media itu kita harus memastikan bahwa kita itu dengan memberikan sosial media, alamat sosial media kita, berarti kita memberikan izin untuk perusahaan untuk melihat data diri kita gitu. Biasanya kan memang ada background checking, misalnya di media sosial tuh mereka calon pelamar ini pernah berbicara terkait isu-isu SARA nggak sih gitu. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi dari sekarang nih, mumpung adik-adik ini yang fresh graduate ataupun yang baru mau lulus, baiknya dipilih-pilih lagi ngomongin orang, ngebully orang itu karena terekam banget nih kalau misalnya di internet gitu, jejak internet itu susah banget dihapusin. Nah, selain untuk biodata itu ya, terus kalau alamat sih kita ada beberapa dari praktisi HR yang saya ikuti kontennya, itu nggak terlalu dibutuhkan lagi, tapi tergantung juga kalau di perusahaan di pekerjaannya itu membutuhkan yang domisili Jakarta misalnya atau domisili Lampung, kita harus menyertakan alamat kita gitu. Itu untuk data diri ya. Selanjutnya tadi educational background, latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan yang tadi saya bilang, mau lamar ke Bank Mandiri misalnya, perlu nggak sih sampai Bank Mandiri itu tahu informasi tentang kita tuh TK di mana? Relevan nggak kira-kira? Gitu kan?
Kalau relevannya sampai SMA tuh masih relevan kalau kita S1 gitu. Kalau misalnya udah S3 sepertinya SD, SMP, SMA itu nggak perlu lah ya, S1 aja biar kita cek kan professional backgroundnya juga gitu kan, kita harus lihat itu educational background selain pendidikan formal tadi pendidikan non formal, misalnya tadi ikut sertifikasi apa dari mana yang mengeluarkan atau pernah ikut les di, kalau di Teknokrat kan ada ya yang les bahasa Inggris 1 tahun D1-nya itu bisa dicantumkan gitu. Itu kan educational background juga, nggak harus yang kita sekolah formal yang formal banget kayak berjenjang S1, SMP, SD gitu-gitu. Nah selanjutnya ada apa tuh latar belakang organizational background. Nah ini yang sangat dibutuhkan sama adik-adik mahasiswa gitu. Jadi janganlah jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Kalau bisa kita berorganisasi yang sesuai dengan passion kita atau yang kesukaan kita gitu. Kalau passion kejauhan, saya nggak tahu nih passion saya apa gitu. Ya udah yang sukanya bisa bahasa Inggris, Febrian suka di bahasa Inggris, ikutin English Club yang ada di fakultas ataupun di universitas gitu. Jangan cuma jadi anggota-anggota, tapi jadilah presidiumnya gitu. Ketika misalnya kepala divisi apa, itu kan lebih ada bawaannya gitu. Dan kalau biasanya kalau di di background organisasi itu jadi kepala divisi gitu ya, itu harus kita cantumkan juga kamu kepala divisinya bidang apa dan biasanya nanganin apa, atau misalnya project apa, kepala project apa, terus dijabarin juga sedikit target pesertanya berapa, terus achievementnya apa aja gitu. Jadi bukan sekedar kadif aja nih, tapi memang tadi ada kerjaannya gitu. Nah itu yang organizational background. Kalau saya dulu ikut organisasinya waktu SMP gimana Miss? Ya kan, relevan gak sih? Gitu. Ya kan, gak terlalu kan. Jadi lebih baik ya itu kita harus tahu relevan atau enggaknya sih si background kita. Nah selanjutnya yang paling sering itu adalah ini nih, skill. Skill tuh biasanya kan pakai meter-meteran ya. 100 dari 100, terus dalam penjelasannya itu Microsoft Office, terus cuma Word, Excel, PDF misalnya, atau PPT gitu. Terus apa gitu, kamu menilai dirimu 70 dari 100 itu berdasarkan apa gitu kan. Misalnya kalau Excel mengetahui rumus apa, jadi kita harus lebih dijabarkan, jangan cuma 100 dari 100 itu skalanya itu terlalu overclaiming, merasa diri kita tuh 70 padahal belum tentu loh 70 standarnya apa gitu kan. Terus kalau kayak hobi, terus hobi tuh ya relevan gak sih ditulis, jadi memang balik lagi relevan atau tidak dengan pekerjaan atau perusahaan yang kita lamar. Dan satu lagi foto. Kalau foto tergantung ya kita perusahaannya itu tadi yang saya bicarakan di awal, ada beberapa perusahaan yang memang tidak melihat kamu itu perempuan atau laki-laki. Kalau usia masih mungkin ya karena untuk tingkat produktivitas, ataupun kamu tuh cantik, atau kamu tuh menarik, atau kamu tuh ideal atau enggak sih gitu. Yang kita butuhkan di sini adalah kemampuan kamu dalam mengerjakan atau sesuai nggak sih kamu spesifikasinya dengan apa yang kami butuhkan gitu. Jadi dicek ulang kalian tuh mau daftar di perusahaan seperti apa gitu. Berarti jadi untuk foto itu tidak terlalu berpengaruh ya untuk CV itu? Balik lagi tergantung. Kalau kayak flight attendant memang biasanya berpenampilan menarik, customer service gitu kan. Kenapa sih customer service biasanya cantik-cantik atau ganteng-ganteng, segar lah, menarik gitu ya kita melihatnya. Karena customer service itu kan di depan. Ketika ada customer marah nih misalnya, sebel sama service perusahaan kita seperti apa, ngelihat yang berpenampilan menarik duluan kan akan
pasti secara psikologis tuh akan rada sedikit lah. Misalnya tadi marahnya 100% jadi 70% gitu kan. Nah itu memang trik-trik psikologis yang digunakan sama perusahaan. Jadi kalau memang yang kalian pilih itu pekerjaannya yang membutuhkan good looking, jadi ditampilkan foto terbaik kalian. Senyum atau enggak itu kan harus disesuaikan juga dengan perusahaan apa sih. Baik Miss, mungkin dari teman-teman live Instagram FED ada yang bertanya, ternyata udah banyak ya. Wow. Teman-teman kita ini. Lanjut untuk teman-teman yang bertanya. Siapa nih? Dari Chandra Ade 46. Assalamualaikum Miss, mau nanya, saat melamar pekerjaan poin apa saja yang menjadi penilaian perusahaan saat melihat CV kita? Mungkin tadi sudah disinggung sama Bis Laras, yaitu tentang biodata, latar belakang pendidikan, organisasi, skill dan foto itu harus menyesuaikan dengan perusahaan apa yang akan kita tuju. Iya. Dalam artian relevan. Iya. Ya, mungkin itu. Terus ada lagi yang ingin bertanya. Selanjutnya Fitri 3. Izin bertanya Miss, hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu yang dimasukkan ke dalam CV? Nah, ini kayaknya belum disinggung ya. Jadi hal yang tidak perlu zaman sekarang itu, yang pertama CV itu tidak sekarang di kota-kota besar CV itu bisa di diseleksi awal sebelum datang ke HR itu lewat artificial intelligence gitu. Jadi kalau kita itu melamarnya di perusahaan yang memang bukan graphic designer, perusahaan biasa gitu ya, CV itu dibuat seminimal mungkin, nggak usah terlalu rame warnanya yang orange malah ketemu hijau, ketemu biru, terus warna-warna neon gitu. Itu akan, kalau si perusahaan udah pakai sistem artificial intelligence, dia itu akan bingung gitu. Harusnya sebenarnya kualifikasi kalian ini memenuhi persyaratan dari perusahaan, tapi karena keribetan yang kalian buat sendiri itu malah jadinya artificial intelligence itu nggak membaca gitu. Biasanya kalau dari beberapa praktisi HR itu warna-warnanya warna basic sih, misalnya putih ya kan, backgroundnya putih, terus misalnya mau pakai list sedikit itu hitam atau biru atau merah gitu, yang nggak terlalu rame gitu, dua warna cukup si monokrom aja. Terus yang nggak penting lagi kayak yang tadi seperti yang saya bilang tadi, meter-meteran skill kamu 10 dari 10 patokannya apa gitu, kecuali gini, TOEFL kamu bilang kemampuan bahasa Inggris kamu misalnya 10 dari 10, dibuktikan dengan TOEFL IBT-nya misalnya 650, oke gitu, ada buktinya. Kalau cuma bisa bilangnya kemampuan bahasa Inggris, speaking, listening, writing, sama pokoknya speaking, writing sama listeningnya 100 misalnya, mana buktinya? Bisa dibuktikan dengan dengan TOEFL atau IELTS. Misalnya matematikanya jago, kalau internasional biasanya atau American biasanya pakai GMAT gitu. Yang itu simple dan usahakan muat di satu lembar gitu. Jadi orang-orang HR ini adalah orang-orang yang sibuk. Usahakan memang kamu itu memberikan informasi, menampilkan dirimu yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, udah langsung di blacklist gitu. Nggak di blacklist sih, maksudnya ini ganti cari yang lain gitu. Sesuaiin aja. Berarti dalam mendesain atau membuat CV itu harus singkat, padat dan jelas. Iya, betul. Nggak usah bertele-tele, ngebulut-bulut, nggak perlu. Untuk masalah desain yang tadi disinggung tadi, untuk dua warna itu kan biasanya banyak sih CV yang banyak tuh warna-warni, warna-warni itu. Iya. Itu tuh sebenarnya formal nggak Miss, atau bagus nggak sih Miss? Nah, CV itu kan banyak tuh yang beredar di internet, kalau kita searching di Google nih, contoh CV gitu kan. Pasti banyak tuh yang berwarna-warna merah, kuning, iya, hijau gitu ya. iya. Nah,
balik lagi sebenarnya CV itu tidak ada patokan khususnya itu yang pakemnya banget ya. Yang penting ada biodata, educational background, terus organizational background atau professional background kalau kalian sudah pernah bekerja. Terus misalnya disertakan dengan bukti-bukti misalnya TOEFL, bukti-bukti pendukung atau sertifikasi gitu ya. Untuk desain, kalau Febrian ini bisa ngelamarnya ke kantor-kantor agensi misalnya Magna Kreatif gitu ya. Memang yang memerlukan kreativitas tinggi gitu. Dan melamar sebagai graphic designer. Oh ya perlu gitu kan. Itu untuk branding diri kita. Waktu itu kan pernah bahas nih brandingan juga sama Miss Dian. Nah itu juga menunjukkan gitu. Kalau misalnya Febrian daftarnya ke Universitas Teknologi Indonesia mau sebagai asisten dosen, perlu nggak sih? Relevan nggak sih? Apalagi kayak Fakultas Ekonomi gitu kan. Warnanya yang mentereng-mentereng, desainnya yang ribet-ribet gitu. Padahal butuhnya kan yang simple gitu, yang to the point. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya di live Instagram, bisa klik tambahkan komentar atau klik tambahkan ikon pertanyaan di Instagram. Lagi? Sudah ada ya. Kembali lagi ke ini Miss, soal desain Miss. Dalam soal desain itu kan sekarang banyak sih jasa-jasa yang membuat CV itu. Okay. Nah di situ kan di sini ada website yang cuma kita ketik aja terus atau udah jadi. Ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Kayak di Canva tuh misalnya. Di sini kan udah sediain template-template tuh Miss. Nah, menurut Miss baiknya tuh CV kita bisa ngambil dari internet atau buat sendiri gitu manual gitu. Oke. Kalau sebenarnya sekarang udah banyak banget ya Canva, terus bahkan di Word. Kalau kita pakai Word-nya yang connect ke internet kan ada tuh template CV gitu. Menurut saya boleh digunakan selama mereka tuh bisa di-download dengan gratis. Kalau misalnya di Canva ada template tertentu yang harus berbayar, tapi kamu pakai crack, kamu hack, jadi yang berbayar itu jadinya gratis. Nah itu yang menurut saya itu tidak etis karena nggak menghargai yang punya, nggak ada kan ada hak kekayaan intelektual. Nah kamu nggak menghargai itu gitu. Jadi gunakanlah sumber-sumber yang gratis dan memang gratis selalu juga legal gitu, jangan yang ilegal sebisa mungkin. Sebenarnya CV kita bisa bikin sendiri kan gitu, pakai template yang dikasih Word juga nggak apa-apa. Berarti kembali lagi ke awal, yaitu sesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya betul. Wah, oke, jelas. Gak usah terlalu ribet, yang penting yang ngapain. Kita kan orang, balik lagi tadi HR itu adalah orang-orang sibuk, urusannya bukan cuma milih-milih CV gitu ya. Kalau kalian mau diterima dengan cepat, berikanlah yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Makanya kita juga harus tahu sebelum kita apply nggak ya, cek-cek dulu perusahaannya seperti apa gitu kan, cocok nggak sih mereka ini sukanya kira-kira gambarnya seperti apa gitu, atau perlu desain yang heboh atau biasa aja gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau CV itu kan rata-rata kalau kita bahasa Indonesia gitu kan ada juga sih yang CV yang pakai bahasa Inggris. Itu tuh perlu nggak? Oke. Ini pengalaman sedikit sih. Waktu saya baru lulus S1, saya bikin CV dalam bahasa Inggris. Terus saya dipanggil interview ke salah satu perusahaan BUMN. Mereka kebetulan jujur bilang sama saya, kamu ini nggak perlu pakai mereka tuh ada kayak bukan internship sih, kayak iya sih semacam internship 2 minggu gitu. Teman-teman saya yang lain tuh di internship 2 minggu sama mereka, terus saya enggak karena CV saya sebenarnya telah masuk. Terus pas mereka melihat pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Inggris, mereka ternyata lagi butuh karyawan yang bisa bahasa Inggris untuk diikutkan lomba selanjutnya gitu. Oke, saya masih kayak, wah untung nih gitu kan pakai bahasa Inggris, tapi jangan berhenti sampai situ.
kita pikirin ketika kita pakai bahasa Inggris, apakah kita mampu berkomunikasi lisan verbal dengan bahasa Inggris gitu, ya kan? Intinya kan komunikasi itu kita sama-sama paham, sama-sama tahu maksudnya apa gitu. Kalau memang kita bisanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi memang saat ini secara global kan bahasa Inggris ya sudah kita pelajari dari SD atau TK bahkan gitu. Jadi baiknya sih kalau kita masih mampu pakai bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris. Tapi ya balik lagi, kalau kamu nggak pede pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang baik. Tapi lihat lagi ya konteksnya perusahaannya. Kalau kamu masukin perusahaan misalnya Freeport yang banyaknya itu ekspor, ya gimana CV-nya bahasa Indonesia, gimana nanti kamu akan berkomunikasi sama mereka gitu. Disesuaikan aja. Berarti sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Iya, sesuai kemampuan sama sesuai dengan perusahaan dan pekerjaan yang kita tuju. Masa mau jadi penerjemah bahasa Inggris ke Indonesia, kita masukinnya dalam bahasa Indonesia. Ini Miss, saya mau tanya lagi. Sekarang kan udah zaman digital gitu kan. Kan biasanya mahasiswa atau siswa yang udah fresh graduate biasanya ada sih tukaran itu dia nyantumin CV itu dalam bentuk CD digital gitu, video. Nah di situ dijelaskan tentang kepribadian kita, keahlian kita. Nah itu menurut Miss itu bagaimana? Sampai sependek yang saya tahu, CV memang masih bentuknya itu CV lembaran, walaupun belum video sih. Mungkin ada beberapa perusahaan yang membutuhkan gitu. Kalau membutuhkan ya nggak apa-apa, kita jelasin seperti apa gitu kan. Terus kalau nggak butuh ya nggak usah, yang penting kita punya filenya gitu di PDF biasanya kan, karena kita tinggal kirim gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan karena mereka tuh sambil melihat screening awal gitu ya, misalnya pekerjaan misalnya flight attendant saya kurang paham, ya bisa aja kalau memang mengharuskan. Berarti dalam penggunaan dalam mengirim CV kita harus menyesuaikan dengan perusahaan yang harus dituju. Mungkin ada beberapa teman lagi yang bertanya atau tidak yang di online. Ada Nyimak mereka. Nyimak ya. Mungkin berhubung waktu sudah selesai, maka pertemuan atau sesi sharing informasi, sharing ide dan pengalaman ini kita akhiri. Tapi sebelum itu izinkan saya memberikan kesimpulan dalam sesi pada kali ini, yaitu dalam membuat CV kita harus relevan, ya, yang artinya kita harus menyesuaikan dengan perusahaan yang akan kita tuju, dan di dalam CV tersebut harus singkat, jelas, dan padat. Nah gitu nih, kira-kira relevan dengan perusahaan, dengan job specification-nya, dibaca-baca lagi perusahaannya memang butuh apa. Bisa ditambahkan ngelihat di internet ya, misalnya di LinkedIn atau di Jobdesk dan sumber-sumber lainnya. Biasanya pada CV-nya macamnya seperti apa sih, bisa dijadikan inspirasi. Tapi ya biasanya kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah sesi episode 4 sharing ide dan pengalaman tentang how to create your curriculum vitae telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Miss Laras. Sama-sama, semoga beruntung yang telah membagi ide dan pengalamannya kepada kita semua. Dan juga saya terima kasih kepada audien yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini.
Akhirnya saya Febrian Eko Saputra mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye.